Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini dengan sambuk S1 C1 19027 dari jurusan Kimia MIPA. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pencernaan makanan. Baiklah, langsung saja. Apa sih pencernaan itu? Proses pencernaan didefinisikan sebagai satu proses yang terjadi dalam saluran pencernaan untuk mengubah makanan menjadi bentuk atau molekul yang lebih kecil sehingga mudah diserap oleh tubuh. Perubahan yang menjadi molekul yang lebih kecil serta dengan bantuan enzim pencernaan. Nah, yang dimana enzim tersebut merupakan enzim lipase. Hidrolisis, perubahan kimia yang berhubungan dengan pencernaan, dilakukan dengan bantuan enzim hidrolase saluran pencernaan. Fungsi enzim hidrolase yaitu menghidrolisis protein. Nah, apa sih hidrolisis itu? Hidrolisis adalah pemecahan molekul kompleks menjadi yang lebih sederhana. Nah, protein merupakan molekul yang memiliki struktur yang panjang atau besar sehingga dapat dihidrolisis menjadi asam amino. Fatty menjadi monosakarida, triglycerol menjadi monosilgliserol, kemudian gliserol asam lemak, dan diasimilasi vitamin dan mineral. Nah, proses pencernaan makanan terjadi di beberapa organ tubuh, yaitu yang pertama, proses awal yang terjadi yaitu mulut, kemudian kelenjar ludah, kerongkongan, hati, lambung, kantong empedu, usus 12 jari, pankreas, usus besar, usus halus, rektum, usus buntu, dan anus. Nah, untuk proses pencernaan ini sebenarnya terjadi dalam usus. Terjadi penyerapan molekul-molekul kecil. Nah, untuk proses yang lebih lanjutnya yaitu dibuang oleh anus. Kemudian pencernaan karbohidrat. Nah, di sini terdapat amilase menjadi maltosa, kemudian maltosa dipecah menjadi 2 glukosa, kemudian laktosa diubah menjadi glukosa dan galaktosa, kemudian sukrosa dipecah menjadi glukosa dan fruktosa. Pencernaan terjadi secara mekanik dengan bantuan gigi dan terjadi secara kimiawi yang dibantu oleh air liur dan yang mengandung enzim amilase yaitu ptyalin. Zat makanan yang mengalami pencernaan kimiawi di mulut adalah zat tepung atau amilum. Enzim amilase mengubah amilum menjadi zat gula yang disebut maltosa. Nah, kelenjar air ludah mengeluarkan enzim amilase yang berfungsi memecah karbohidrat yang kompleks menjadi lebih sederhana. Contohnya maltosa, karbohidrat dan disakarida. Kemudian apa sih fungsi dari lidah? Untuk membantu mengatur letak makanan dalam mulut, lidah akan mengecap makanan, kemudian memanipulasinya selama pengunyahan. Ketiga, membantu membentuk makanan menjadi sebuah bola yang disebut bolus. Kemudian, selama penelangan, lidah akan mendorong bolus ke bagian belakang rongga mulut dan akhirnya ke dalam faring. Selanjutnya, selain itu, lidah juga berfungsi untuk mengecap atau merasakan makanan, yaitu rasa asin, manis, pahit, dan masam, serta peka terhadap dingin, panas, dan tekanan. Yaitu pencernaan protein. Berikut adalah pencernaannya, di mana makanan dipecah menjadi protein yang dibantu oleh enzim peptin dan peptida. Kemudian dalam pencernaannya dibantu oleh asam, yang dimana asam tersebut berupa asam kuat atau asam klorida. Kemudian dalam peptida berubah menjadi asam amino. Dalam lambung makanan dicerna secara kimiawi.
Dinding lambung tersusun dari 3 lapisan otot, yakni otot melingkar, otot memanjang, dan menyerong. Kontraksi dari ketiga macam otot tersebut mengakibatkan gerak peristaltik. Gerak peristaltik merupakan gerak gelombang. Gerak peristaltik menyebabkan makanan dalam lambung diaduk-aduk. Perpindahan makanan dari mulut hingga ke lambung juga dikarenakan adanya gerakan peristaltik pada esofagus yang dibantu oleh adanya mukus, yaitu suatu mukoprotein yang merupakan pelumas dan juga melindungi esofagus dengan membentuk lapisan tipis pada esofagus. Mukus ini tahan terhadap semua cairan yang terlibat dalam proses pencernaan makanan. Cairan lambung terdiri atas 99,4% air dan sisanya terdiri dari zat anorganik maupun zat organik. Zat anorganik pada lambung antara lain asam klorida, natrium klorida, kalium klorida, dan fosfat. Sedangkan anorganik terdapat pada lambung antara lain enzim peptin, enzim renin, dan lipase. Mukus atau lendir merupakan suatu glikoprotein yang dihasilkan oleh sel-sel pada dinding usus. Mukus berfungsi melindungi dinding lambung dari asam lambung dan enzim memecah protein. Namun apabila produksi asam lambung sedang berlebihan atau asidosis lambung dalam keadaan kosong, maka dinding lambung tetap akan terkena dampaknya dan menyebabkan nyeri pada lambung. Kemudian asam HCl yang dihasilkan oleh sel-sel parietal. Proses pembentukannya seperti terlihat pada gambar, yang dimana HCl tersebut berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen oleh pepsin dan denaturasi protein. Dalam hal ini protein mudah dihidrolisis dan dicerna. Hasil dari membunuh mikroorganisme yang masuk ke dalam makanan karena bersifat asam. Mucin bergabung dan konjugat dengan protein. Sifat tidak dicerna oleh pepsin. Hasil hidrolisis menghasilkan asam sulfat, asam asetat, glukosamin, dan glukuronat. Kemudian asam klorida tersebut berfungsi untuk melindungi sel mukosa lambung dari keaktifan pepsin. Pepsin dapat menyebabkan kerusakan sel-sel mukosa lambung. Asam klorida mengurai kelarutan dari asam kuat, yaitu asam kuat klorida. Enzim pencernaan dalam lambung antara lain pepsin, renin, dan lipase. Pepsin dikeluarkan oleh sel-sel mukosa lambung dalam bentuk pepsinogen atau tidak aktif. Pengaktifan pepsinogen melalui asam klorida dan pepsin sendiri autokatalisis. Pepsin memecah protein proteosa dan pepton atau molekul besar. Protein yang sukar dicerna oleh pepsin antara lain keratin atau rantai peptida molekul tertutup dan protamin atau sedikit tirosin dan fenilalanin. Kemudian pepsin juga ditemukan dalam getah lambung, enzim yang mulai hidrolisis protein. Kemudian lipase, enzim ini merupakan katalis pada proses pemecahan lipid. Kemudian renin berasal dari protein zimogen. Dalam suasana asam diubah menjadi renin. Renin hanya terdapat dalam lambung bayi. Enzim ini penting karena dapat mengubah kasein dalam susu menjadi parakasein dengan bantuan ion kalsium. Dengan perubahan ini merupakan protein susu yang sudah ada dalam lambung bayi tidak akan keluar terlalu cepat dan parakasein dapat dihidrolisis lebih lanjut dan digunakan sebagai makanan oleh bayi. Kemudian pencernaan lemak atau lipid. Hati melakukan berbagai fungsi penting dalam tubuh termasuk produksi empedu. Suatu campuran zat-zat yang disimpan dalam kantong empedu sampai diperlukan. Kemudian pankreas menghasilkan cairan pankreas. Cairan pankreas diproduksi karena adanya rangsangan hormon. Hormon ini dihasilkan oleh jaringan tertentu dan beredar melalui peredaran darah. Maksudnya, cairan makanan yang bersifat asam menyebabkan duodenum menghasilkan hormon yang disalurkan oleh darah ke pankreas, hati, dan empedu. Hormon yang dibentuk duodenum ini antara lain sekretin, pankreasinin, kolesistokinin, dan enterokinin. Kemudian
Enzim dalam usus halus terbagi menjadi tripsin, kemotripsin, peptida, lipase, amilase, nukleodepolimerase. Kemudian empedu. Empedu juga menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu terdapat dalam hati dan disimpan dalam kantung empedu. Bila tidak digunakan, kantong empedu akan berkontraksi karena adanya rangsangan hormon kolesistokinin dari duodenum, yang dimana duodenum menghasilkan hormon jika ada cairan makanan yang masuk ke dalam duodenum. Cairan empedu mengandung zat-zat anorganik yaitu asam karbonat, klorida, natrium, dan kalium, serta zat-zat organik berupa asam-asam empedu, diantaranya bilirubin dan kolesterol, yang dimana kolesterol dapat berakibat fatal bagi tubuh manusia jika berlebihan, karena dapat menimbulkan beberapa penyakit, salah satunya yaitu stroke. Kemudian beberapa fungsi dari asam empedu. Yang pertama sebagai emulgator dan pencernaan lemak dalam usus. Selanjutnya dalam pengaktifan lipase dalam cairan pankreas. Kemudian membantu absorpsi asam-asam lemak, kolesterol, vitamin D dan kalium dan vitamin K serta karoten sebagai perangsang aliran cairan empedu dari hati. Kemudian menjaga agar kolesterol tetap larut dalam cairan empedu, sebab bila perbandingan asam empedu dengan kolesterol lebih rendah, maka akan terjadi pengendapan kolesterol. Kemudian usus. Cairan usus dihasilkan oleh kelenjar Brunner dan Lieberkühn dengan pengaruh dari enterokinin. Cairan usus mengandung enzim-enzim penting seperti karbohidrase malta, yang dimana maltosa diubah menjadi glukosa, kemudian sukrosa diubah menjadi glukosa dan fruktosa, kemudian laktosa dipecah menjadi glukosa dan galaktosa, kemudian peptida, nukleotida, enterokinin, fosfat, dan fosfolipid. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.